Timnas Indonesia akhirnya menjalani match perdana di ASEAN Cup 2024 melawan tuan rumah Myanmar. Meski sempat kesulitan dalam mengembangkan permainan di babak pertama, ya maklum karena Indonesia menurunkan pemain U22 yang tentunya perlu adaptasi. Namun di babak kedua, Sinteyong memainkan sejumlah pemain intinya seperti Rafael Struijk, Ditan hingga Asnawi Mangkualam, membuat permainan menjadi lebih hidup. Alhasil Timnas Indonesia berhasil mencetak gol lewat Asnawi Mangkualam, sekaligus menjadi satu-satunya gol yang tercipta pada match tersebut. Di sisi lain, Vietnam yang berhasil menang atas Laos di match yang sama tampaknya sudah nggak sabar untuk menghadapi Timnas Indonesia. Karena sekali lagi, sepanjang tahun 2024, Vietnam ini tak pernah menang atas Indonesia, baik di Timnas senior maupun kelompok umur. Maka nggak heran kalau mereka ini sangat niat untuk balas dendam. Apalagi mumpung Indonesia pakai tim U22, sedangkan mereka pakai skuad utama. Meski sempat mendapatkan banyak protes karena menggunakan mayoritas pemain di usia 20 tahun, namun nyatanya Timnas Indonesia mampu mengimbangi para pemain-pemain senior di level ASEAN. Dan hal itu terpampang nyata di laga match pertama ASEAN Cup 2024 melawan Myanmar malam tadi. Meskipun di babak pertama sempat kesulitan dalam mengembangkan permainan, bahkan boleh dikatakan tak mendapatkan peluang matang sama sekali. Namun di babak kedua, Sinteyong mengubah skema permainan dengan memasukkan para pemain-pemain intinya, mulai dari Rafael Struijk, Victor Ditan, hingga sang kapten Asnawi Mangkualam. Masuknya para pemain-pemain di atas membuat permainan Indonesia langsung mulai nyetel. Bahkan permainan dari kaki ke kaki mulai terlihat. Dan beberapa kali Timnas Indonesia mulai berani melakukan serangan demi serangan. Sebelum pada akhirnya Asnawi Mangkualam mencetak satu-satunya gol malam tadi, usai memanfaatkan bola kemelut di depan gawang. Dan gol itu membuat Timnas meraih 3 poin perdana di ASEAN Cup tahun ini. Sementara itu dengan melihat situasi yang ada, seketika teringat dengan perkataan Madam Pang soal bagaimana gilanya para pemain muda Timnas Indonesia. Meski mereka pakai skuad U22, tapi sebagian dari mereka merupakan andalan Sinteyong di Timnas senior. Dan dari segi jam terbang, para pemain Timnas lebih berpengalaman dari para pemain-pemain yang bermain di ASEAN Cup 2024. Dan Myanmar kini pun merasakan sendiri saat para pemainnya terlihat cukup frustasi dengan sulitnya lini pertahanan Indonesia. Bahkan beberapa kali bermain keras layaknya sepak bola tarkam. Dan setelah pertandingan, pelatih Myanmar pun mengakui kalau mentalitas para pemain muda Indonesia seperti para seniornya. Mereka berani bertarung habis-habisan di lapangan, bahkan rela mengorbankan dirinya agar Indonesia bisa meraih kemenangan. Mereka saat ini bersiap untuk datang bersama pemain muda. Para pemain itu pasti lapar juga. Mereka juga mempunyai pemain naturalisasi yang akan main, sehingga mereka akan memberikan yang terbaik. Mentalitas mereka nggak boleh dipandang sebelah mata. Meskipun pakai skuad U22, tapi mereka berani tampil habis-habisan di lapangan, ungkap Myo Hyang-win. Kemenangan perdana Timnas di ASEAN Cup 2024. Kemenangan atas Myanmar adalah harga mati untuk membuka peluang lolos ke fase semifinal sedini mungkin. Sebab hanya 2 tim teratas dari masing-masing grup yang akan lolos ke semifinal Piala AFF 2024. Selanjutnya, keempat tim akan memperebutkan 2 tiket ke final, di mana Indonesia digadang-gadang mampu meraih gelar juara. Dan sekali lagi, meski pakai skuad U22, Indonesia membuktikan kalau mereka menjadi tim yang gak boleh dipandang sebelah mata.
Mereka punya pemain-pemain muda yang berpengalaman di tim senior. Selain itu, potensi para pemain muda Indonesia juga banyak yang bisa dikembangkan lebih jauh lagi. Maka dari itu, kemenangan perdana atas Myanmar malam tadi akan membuat mereka semakin percaya diri untuk menghadapi match-match selanjutnya. Vietnam gak sabar hadapi Indonesia. Sementara itu, setelah berhasil menang atas Laos dengan skor 4-1, timnas Vietnam kayaknya sudah gak sabar nih hadapi timnas Indonesia di Piala AFF tahun ini. Apalagi mereka punya misi balas dendam. Usai sepanjang tahun 2024 ini selalu kalah atas Indonesia, baik di senior maupun kelompok umur. Maka gak heran kalau tiket pertandingan Indonesia versus Vietnam sudah terjual habis dari jauh-jauh hari. Karena ya memang seniat itu ingin melihat Vietnam kena bantai lagi. Bercanda kok. Bahkan media Vietnam, Tan Nien, menolak meremehkan kekuatan Garuda setelah serangkaian hasil buruk yang diderita negara mereka saat bersua merah putih dalam 1,5 tahun terakhir. 3 pemain pun jadi sorotan mereka. Bek kiri Pratama Arhan, bek sayap kanan Asnawi Mangkualam, dan gelandang serang Marcelino Ferdinand. Pratama Arhan merupakan momok bagi Vietnam dalam periode waktu tersebut, tulis Tiba di artikelnya. Bek sayap tim Indonesia selalu memiliki lemparan ke dalam sangat kuat. Dari lemparan ini, para pemain Indonesia telah memanfaatkan kesempatan untuk mencetak gol ke gawang tim Vietnam pada pertandingan di SEA Games dan kualifikasi Piala Dunia. Ia lalu menyinggung bagaimana 2 dari 3 gol yang Garuda cetak pada kemenangan 3-2 timnas Indonesia atas Vietnam di semifinal SEA Games 2023 bermula dari kontribusi lemparan Arhan. Hal serupa juga terjadi pada pertemuan di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, di mana lemparan ke dalam Arhan berbuah gol tunggal, laga dicetak Egy Maulana Fikri dari jarak dekat. Menemukan cara untuk mengontrol lemparan ke dalam Arhan adalah salah satu hal yang tim Vietnam telah berlatih lebih dalam beberapa bulan terakhir. Tulisnya menambahkan, selain Arhan, sorotan juga mengarah ke Asnawi Mangkualam yang bakal menjadi kapten Garuda di Piala AFF 2024 nanti. Bahkan, gol Asnawi di laga melawan Myanmar malam tadi juga berawal dari lemparan Pratama Arhan, dan gak ada salahnya kalau Vietnam ini cukup waspada. Garuda flying oh so high. My dreams I hold you tight. You and I will rule the night. Asnawi jadi pahlawan timnas Indonesia. Sementara itu, pemain yang sempat kena rujak netizen karena main gerasak-gerusuk dan hampir membuat Max Hilgers cedera. Di match ini, dia justru menjadi pahlawan bagi timnas Indonesia. Masuk di babak kedua, Asnawi bermain cukup apik dalam bertahan maupun menyerang. Bahkan dia berhasil menjadi satu-satunya pemain yang mencetak gol dalam match melawan Myanmar malam tadi. Dan hal itulah yang membuat Asnawi cukup mendapatkan banyak pujian karena sudah menyelamatkan muka timnas Indonesia di kancah ASEAN. Dan terlepas dari apapun, meski berhasil meraih 3 poin perdana, namun timnas Indonesia di Piala AFF 2024 ini masih banyak PR yang perlu diperbaiki. Terutama masalah passing yang masih banyak salah, kepercayaan diri pemain saat membawa bola, dan tentunya mentalitas pemain dalam duel-duel di lapangan. So, semoga aja ke depannya para pemain jauh lebih enjoy. Dan cukup maklum sih, karena ini kan pertandingan perdana. Wajar aja kalau banyak pemain yang masih grogi dan menyesuaikan diri.
Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.